Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Wibi Audrey dengan NPM 2101011014 dengan kode UKI 063F. Video ini ditunjukkan guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Bapak Dedi Wahyudi yang bertemakan Ilmu Al-Makki wa Al-Madani. Yang pertama, pengertian Al-Makki wa Al-Madani. Kata Makkiyah dan Madaniyah merupakan bagian dari terma yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang dimaksudkan untuk memberi nama surat atau ayat dalam Al-Quran adalah karena keduanya lahir dari kota besar yaitu Mekah dan Madinah. Selanjutnya dinisbatkan dengan isim sifat yang ditandai dengan alamat ya nisbah, maka jadilah kata Makkiyah dan Madaniyah. Secara harfiah, Al-Makki atau Al-Makkiyah berarti bersifat Mekah atau berasal dari Mekah. Sedangkan Al-Madani atau Al-Madaniyah berarti bersifat Madinah atau berasal dari Madinah. Makkiyah merupakan ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah, dan Madaniyah merupakan ayat Al-Quran yang turun sesudah hijrah. Takrif ini menetapkan ayat-ayat yang turun setelah hijrah sekalipun terjadi di sekitar Mekah tetap diklasifikasikan sebagai ayat Madinah. Para sarjana muslim memukakan 3 pendapat dalam mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah, yaitu yang pertama, dari pandangan turunnya Al-Quran. Makkiyah ialah ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, walaupun tidak turun di Mekah. Sedangkan Madaniyah ialah ayat yang turun sesudah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, walaupun bukan turun di Madinah. Ayat yang turun setelah hijrah disebut Madaniyah, walaupun turun di Mekah, sebagaimana surat An-Nisa ayat 58 termasuk bagian Madinah, walaupun turunnya di Mekah pada saat kejadian Fathul Mekah. Begitu juga surat Al-Maidah ayat 3 termasuk bagian Makkiyah walaupun diturunkan di Madinah, karena pada ayat ini terjadi peristiwa Haji Wa'dah. Dan yang kedua, dari pandangan tempat turunnya Al-Quran, Makkiyah ialah ayat yang turun di Mekah dan lingkungannya seperti Arafah, Hudaybiyah, dan Mina. Sedangkan Madaniyah ialah ayat yang turun di Madinah seperti Quba, Uhud, dan Hula. Dan yang terakhir atau ketiga, dari pandangan objek atau kitab, Makkiyah ialah ayat yang menjadi kitab bagi orang Mekah, sedangkan Madaniyah ialah ayat yang menjadi kitab bagi orang Madinah. Selanjutnya, manfaat ilmu Al-Makki wa Al-Madani. Menurut Al-Sayuti, manfaat ilmu Al-Makki wa Al-Madani ialah untuk mengetahui naskhi dan mansukh, juga mengetahui ayat yang berfungsi sebagai mankasis, mengkhususkan terhadap ayat sebelumnya secara umum. Menurut Qotan, manfaat ilmu Al-Makki dan Madani: pertama, sebagai alat bantu dalam mempelajari Al-Quran. Kedua, memahami gaya bahasa Al-Quran, serta menggunakan keindahan dan kelenturan gaya bahasa tersebut pada metode dakwah. Ketiga, mengetahui sejarah Rasulullah SAW secara menyeluruh melalui ayat Al-Quran, baik ketika Rasulullah berada di Mekah maupun di Madinah. Adapun mengenai manfaat mempelajari ilmu Al-Makki wa Al-Madani, terdapat beberapa rumusan yang bervariasi di kalangan ahli-ahli ilmu Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, ilmu Al-Makki wa Al-Madani paling dibutuhkan dan bermanfaat bagi klasifikasi berbagai periwayatan, pembenaran teks atau an-nuksuk, dan pembelaan kepada pelurus kebenaran sejarah. Yang kedua, seorang musafir atau yang lainnya dapat mengenali dan sekaligus menelusuri jejak rangkaian fase dakwah Islamiyah dari awal hingga akhir, sekaligus akan memperoleh inspirasi dalam memunculkan cara
yang prima dalam membangun sistem berpikir keislaman sepanjang zaman dan dalam seantero keadaan. Yang ketiga, seorang mampu menghayati proses turunnya Al-Quran, surat demi surat, ayat demi ayat, dari suatu tempat ke tempat yang lain dan dari waktu ke waktu yang lain. Juga sekelompok sosial yang satu kepada kelompok sosial yang lain. Keempat, kita dapat mengetahui pensyariatan hukum Islam dan perkembangannya yang sangat bijaksana serta bersifat umum. Dan yang kelima, seseorang dapat mengetahui sejarah perjalanan Rasulullah SAW dari celah-celah Al-Quran. Selanjutnya, cara menentukan Maki dan Madaniyah. Penjelasan Al-Jabari terkait mengetahui Makiyah dan Madaniyah ada dua cara, yaitu Simai dan Kisai. Simai ialah surat yang turun di suatu tempat yang riwayatnya telah disampaikan kepada kami. Sedangkan kiasi ialah surat yang di dalamnya terdapat kata kala saja, ya ayuhan nas, atau awal surat huruf tahaji kecuali al-jahrawain dan al-rodu, atau yang di dalamnya terdapat kisah Nabi Adam dan Iblis kecuali Al-Baqarah, maka ia termasuk Makiyah. Termasuk juga di dalamnya yaitu setiap surat yang di dalamnya terdapat kisah Nabi dan umat terlebih dahulu. Dan sebaliknya surat yang di dalamnya ada had atau sanksi dan fardu maka tergolong Madaniyah. Yang pertama, ketentuan ayat Makiyah adalah yang pertama surat dan ayatnya pendek. Yang kedua, setiap surat yang terdapat kata kalla. Dan yang ketiga, setiap surat yang mengandung kata sajadah. Yang keempat, surat Makiyah mendominasikan pembahasan tentang masalah kaidah. Dan yang B, ketentuan ayat Madaniyah, yaitu yang pertama, surat dan ayatnya panjang. Yang kedua, biasanya mengandung perdebatan dengan ahli kitab. Dan yang ketiga, mengandung ketentuan faraid dan had. Baik, selanjutnya karakteristik Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama, karakteristik Makiyah. Setiap surat yang di dalamnya terdapat bacaan atau kata sajadah. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya terdapat kata kala, kecuali pada bagian tengah akhir Al-Quran. Yang ketiga, setiap surat yang ada kata ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhallazina amanu, kecuali surat Al-Hajj. Yang keempat, setiap surat yang di dalamnya terdapat kisah Adam alaihissalam, Iblis, kecuali surat Al-Baqarah. Yang kelima, setiap surat yang dimulai huruf Al-Tahji seperti alif, lam, mim, alif, lam, ra, dan sebagainya, kecuali dua surat yaitu Al-Baqarah dan Al-Imran. Sedangkan tentang surat Ar-Ra'd terjadi perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat surat itu adalah Madaniyah, bukan Makiyah. Dan selanjutnya surat dan ayatnya pendek. Ketujuh, dakwah kepada dasar-dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Kedelapan, seruan kepada moralitas dan konsisten dalam kebajikan. Dan yang kesembilan, berbicara dengan orang-orang musyrik. Dan yang terakhir, terdapat banyak sekali kata sumpah dan gaya bahasa yang sangat tinggi. Yang kedua, karakteristik Madaniyah. Yang pertama, setiap surat mengandung kata ya ayyuhallazina amanu. Yang kedua, ayat-ayatnya panjang. Yang ketiga, terdapat ajakan kepada ahli kitab seperti kaum Yahudi dan Nasrani di bawah panji Islam, memberikan bukti kesesatan akidah mereka. Yang keempat, terdapat izin untuk berjihad. Yang kelima, terdapat kaidah hukum secara rinci seperti ibadah, muamalat, faraid, pidana, perdata, kriminal, perkawinan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, berbicara dengan kondisi orang munafik dan sikap dia terhadap dakwah Rasulullah SAW. Baik, yang selanjutnya, relevansi surat Makiyah dan Madaniyah dengan dakwah. Islam merupakan agama dakwah. Tiada seorang rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini selain dia menanggung jawabkan untuk menyampaikan ajarannya.
Ulama-ulama akidah menetapkan salah satu sifat wajib bagi Rasul yaitu menyampaikan, di mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan peranan utama Rasul yang diutuskan dalam Quran Surat Al-An'am Juz 6 ayat 130 yang artinya, "Wahai golongan jin dan manusia, bukankah telah datang kepadamu Rasul-Rasul dan dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini." Tentu saja, setiap kondisi perlu ungkapan yang relevansi. Ungkapan ini berbeda dengan yang digunakan pada Makkiyah dan Madaniyah, memberikan informasi metodologi bagaimana cara menyampaikan dakwah agar relevan dengan orang-orang yang diserunya. Oleh karenanya, dakwah Islam berhasil mengetuk hati dan menyembuhkan segala penyakit rohani orang yang diserunya. Di samping itu, setiap langkah dakwah memiliki objek kajian dan metode tertentu, seiring dengan perbedaan kondisi sosio-kultural manusia. Ilmu Al-Makki dan Madani sangatlah penting, karena salah satu cabang ilmu yang wajib dipelajari oleh pendakwah dalam memahami metode dakwah. Hasil penelitian mengemukakan bahwa dakwah Makki dan Madani yang sangat sesuai dengan metode dakwah yang harus dipelajari guna memperbaiki kinerja seorang pendakwah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.